Apotheosis, Ascension to Go Chapter 2016, Valen Leaves. Semua cara untuk mengikuti pria berwajah hitam Luo Zeng, kali ini hasilnya juga sangat baik. Jika itu adalah pengalamannya yang kaya, bahkan ada kesempatan untuk selamat dari tahap 5 pengetahuan. Sayangnya, pada tahap keempat, pria itu masih mengikuti Luo Zeng. Seekor kadal merah yang dibor di celah tahap keempat tiba-tiba memuntahkan racun dalam jumlah besar. Meskipun lubang pohon di cerita itu sangat luas, racunnya seperti badai, menyapu di dalamnya. Luo Zeng sendiri tidak takut dengan racun ini. Pria berwajah hitam itu secara alami hancur, dan dia disemprot dengan tamparan di wajahnya. Di bawah mati rasa, berbaring di tanah, hampir tidak ada gerakan yang bisa bergerak, melihat kadal racun perlahan merangkak ke arah pria berwajah hitam itu. Luo Zeng berbalik dan memadatkan pedang tak terlihat dengan sumber kekuatan, dan menghancurkan pedang di sekitarnya. Setelah lelaki berwajah hitam itu diselimuti cahaya di atas lubang pohon, secara alami aman. Matanya berkilau dengan cahaya yang kompleks dan ia terlihat pergi. Sebanyak 4 dewa sejati disertai dengan tahap 5 Luo Zeng. 3 dari mereka adalah dewa top. Melewati babak kedua pemutaran berarti mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jadi setelah meninggalkan pengetahuan, para dewa ini dapat digambarkan sebagai sombong. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dimenangkan oleh ribuan dewa sejati. Wajah Luo Zeng masih tenang. Pada saat ini, ada 3 laser cahaya abu-abu tidak jauh, dan itu adalah pedang pendekar pedang, tulang pedang dan hati pedang 3 sempurna. Lihat pendahulu pemain pedang untuk generasi muda. Beberapa dewa nyata melihat 3 penyempurnaan besar muncul pada saat yang sama, dan mereka tersanjung. Siapa yang tahu bahwa ketiga orang yang sempurna ini tidak memandang mereka sama sekali, dan mereka melihat ke arah Luo Zeng yang paling kanan. Kamu Luo Zeng, kan? Pendekar menatap Luo Zeng. Ayo. Hati Luo Zeng tiba-tiba bergetar dan tetap tenang dan mengangguk. Kali ini dia datang ke pendekar pedang. Dia tidak menggunakan nama samaran. Tidak ada bahaya dalam imajinasi dari tanah yang tidak menyerang. Mungkin pendekar pedang memiliki cara untuk membunuh, seperti menggunakan tanah kesepian untuk menutupi tanah tanpa serangan. Namun, para dewa sejati selain pedang tidak memiliki kemampuan ini. Karena jaring tidak memberitahunya, pedang bukanlah musuh atau teman, tetapi masa depan mungkin tidak. Ya, berikut ini adalah budidaya para dewa sejati melalui penyaringan tanah pengetahuan. Kekuatan ini layak untuk dapat membangkitkan pulau-pulau terapung. Silakan ikut denganku. Pendekar pedang tidak menyembunyikan senyum di wajahnya. Ketika aku mendengar pedang, ketiga dewa berpangkat tinggi juga melompat sedikit. Bisakah pria ini benar-benar menggerakkan pulau terapung? Ada banyak pulau terapung di para dewa. Namun, pendekar pedang adalah penatua pedang dari keluarga pedang. Pulau terapung yang dia maksud adalah pulau terapung waktu di laut. Apakah dewa selanjutnya ini memiliki kemampuan seperti itu? Pada tahap 5, ketiga dewa berpangkat tinggi ini sangat terkejut dengan keberadaan Luo Zeng. Namun, setelah kekuatan kuat Luo Zeng, ia juga terkesan oleh 3 dewa sejati, dan bahkan salah satu dari mereka bukan karena Luo. Retribusi tidak dapat melewati tahap akhir. Maka pedang, hati pedang dan tulang pedang akan pergi dengan Luo Zeng. 3 pemain top sedang terburu-buru. Salah satu dari mereka tiba-tiba melangkah maju dan berkata, 3 senior, aku tidak tahu pengaturan apa yang akan dimiliki pendekar pedang setelah kita melewati pengetahuan. Pendekar menoleh dan menatapnya dengan samar, dan segera berkata dengan tidak sabar, pengaturan apa? Seseorang akan mengatur untukmu nanti. 3 dewa peringkat atas merasa bahwa mereka tidak hilang. Peluang untuk pertempuran ini adalah untuk memperjuangkannya. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai membahas apa itu Luo Zeng. Setelah 3 penyempurnaan hebat membawa Luo Zeng ke kuil pedang, pendekar pedang berbalik pada pertama kalinya dan menatap Luo Zeng. Aku tidak perlu memperkenalkan diri. Pendekar senior, kata Luo Zeng. Pedang itu menunjuk kedua orang di sebelahnya. Pedang hati, pedang tulang. Luomo melihat hati pedang, 2 senior tulang pedang, Luo Zeng tersenyum. Bukan omong kosong, tubuh pendekar pedang saudaraku, tetapi di tanganmu. Tulang-tulang pedang itu sangat buruk. Dia takut pendekar pedang itu telah membuat orang yang salah, jadi dia ingin memastikannya pada saat pertama. Setelah meninggalkan waktu yang terlarang, Luo Zeng berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ada kesempatan, dia pasti akan mengembalikan tubuh pedang. Tulang pedang dan pedang juga menatap Luo Zeng dengan mata yang bersemangat. Yah, Luo Zeng mengangguk. Tulang pendahulu pendekar pedang itu memang ada di tanganku. Seperti kata pepatah, daun-daun yang jatuh berakar, dan tulang-tulang para pendahulu pendekar pedang kini dibawa kembali ke kamu. Luo Zeng berkata, perlu untuk mengaktifkan batu giok, dan mengambil kembali tulang pedang. Tunggu, wajah tulang pedang itu masih belum begitu tampan. Bisakah Anda memberitahu orang tua itu bagaimana pelayan pedang itu jatuh? Tidak mudah untuk membunuh penyempurnaan yang hebat. Bahkan lantai kedua larangan waktu, lapisan ketiga tempatnya menyeramkan, kelompok orang yang masuk tidak mengalami degradasi. Dan akhirnya mati dalam di antara batu giok, mereka tidak tahu sampai sekarang. Kemudian, melalui saluran lain, mereka mengetahui bahwa di antara batu giok, orang-orang lain hampir terbunuh oleh Luo Zeng, dan akhirnya mereka curiga bahwa Luo Zeng tuh, setelah semua, hanya dia yang mengendalikan batu giok. Melihat mata skeptis dari tulang pedang, Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, berbicara, jika itu bukan bantuan dari pendahulu pendekar pedang itu, aku takut aku tidak akan mendapatkan giok ini. Kemudian Luo Zeng menjelaskan apa yang terjadi sebelum dia bertemu dengan pelayan pedang. Setelah itu, Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengambil struk ringan, dan ada lingkaran cahaya berwarna-warni di tanah.
Luo Zeng melangkah ke dalamnya. Setelah kembali ke dunia di batu giok, bentuk tubuh Luo Zeng melintas dan dia datang ke sudut gurun. Kalajengking pedang, yang telah ditikam oleh tombak bertahun-tahun, sudah tergeletak di padang pasir. Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengambil struk ringan, dan tulang kerangka terbang bersamanya. Dia mengambil kerangka itu untuk kembali ke pendekar pedang melalui saluran waktu. Ini adalah kerangka pelayan pedang. Jianxin dan wajah Jianyan tenggelam. Tulang pedang juga mengambil napas dalam-dalam. Permukaan tulang pipi ditutupi dengan belang-belang. Tampaknya telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan perbaikan pendekar pedang, bahkan jika tubuhnya dapat bertahan lama dalam pemusnahan, itu akan berangsur-angsur membusuk, yang baru akan menjadi seperti itu dalam beberapa tahun. Ya, dia ditusuk oleh tombak bertahun-tahun. Aku memasuki dunia Yuxi sedikit lebih lambat dari pendekar pedang itu. Ketika aku bertemu dengannya, itu menjadi seperti ini. Luo Zeng mengambil jawaban dan melihat tulang pedang. Ada beberapa kecurigaan dalam pingsan, dan kemudian terus berkata, jika para pendahulu tidak percaya, Anda dapat menanyakan tentang cedera dari Taking Timur. Ia juga ditusuk oleh tombak tahun. Ketika saya bertemu pendekar pedang, saya masih mengambilnya dari tangannya. 3 cincin pengosongan. Jika bukan 3 cincin pengosongan ini, aku tidak bisa mendapatkan batu giok ini. 3 orang yang sempurna memandangi tangan kanan pendekar pedang itu. Cincin yang dibanting itu adalah kemuliaan tertinggi dari pendekar pedang itu. Memang sudah mati, tapi sekarang sudah kosong.